Kita coba rekam di sini. Mangga silahkan ada yang mau bantu untuk membacakan terlebih dahulu. Ustaz Fauzi barangkali. Mungkin dari Ustaz dulu kali. Ya, Masih awal-awal. Masya Allah. Masih loading. Baik. Kita lihat dulu di sini. Ta'rifuhu itu mengenal definisi usul fikih. Maka usul fikih yu'arifu bi'tibarain. Itu bisa kita kenal, bisa kita jelaskan apa itu usul fikih itu dengan dua i'tibar, yaitu dua cara. Yang pertama adalah dengan bi'tibari mufradi, yaitu dengan menjelaskan tentang mufrad yang terkandung dalam usul dan juga dalam fikihnya. Yaitu yang dimaksudkan bi'tibari kalimah usul wa kalimah fikih. Usul fikih ini tersusun dua kata ya. Kata usul dan juga kata fikih. Nah, definisi pertama itu dengan mendefinisikan setiap kata-katanya. Apa itu usul, apa itu fikih. Ini metode yang pertama. Nah, metode yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dengan bi'atibari kaunihi laqaban li hadzal fan al-muayyan, yaitu dengan menjelaskan tentang istilah ini yang menjadi istilah yang khusus dalam cabang ilmu tertentu. Jadi usul fikih bisa didefinisikan dengan dua cara. Pertama dengan mengenal apa itu usul, apa itu fikih. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah menjelaskan tentang ilmu yang khusus membahas dalam usul fikih ini. Kita akan bahas insya Allah dua-duanya berkaitan dengan dua definisi. Yang pertama, definisi yang pertama adalah berkaitan dengan kata usul. Fal usul, maka kata usul ini jam'u aslin. Ini merupakan kalimat jamak yang bentuk banyak dari kata aslun, yaitu asal atau pokok. Usul berarti maksudnya adalah pokok-pokok. Apa itu yang dimaksudkan dengan aslun? Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu, yaitu segala sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Jadi disebutkan usul adalah sesuatu yang pokok yang dia itu akan menjadi dasar. Dengan dasar ini itu akan dibangun di atasnya segala sesuatu. Ini namanya usul. Wa min dzalika, dari definisi ini maka aslul jidar bisa kita pahami disebutkan sebagai aslul jidar, yaitu apa? Pondasi dari sebuah bangunan atau sebuah tembok, wa huwa asasuhu. Yang dimaksudkan adalah dalam istilah kita pondasi ya, adalah pondasinya. Ketika ada pondasi dibangun, maka di atasnya itu ada tembok dinding. Nah, setiap dinding biasanya di bawahnya itu ada pondasi. Dan siap-siap saja kalau ada dinding dibangun tanpa ada pondasi, maka bersiap saja dinding ini akan mudah sekali goyah dan kemudian roboh. Tapi kenapa dinding ini bisa kokoh? Karena si dinding yang dibangun di atasnya, itu di bawah dinding itu ada pondasi yang kuat. Ketika pondasi ini kuat, ini menyebabkan dinding yang di atasnya itu akan semakin kokoh. Ini fungsi daripada usul fikih itu seperti itu. Seseorang belajar fikih, kalau tidak dilandasi dengan pondasi yang kuat, lihat, akan goncang pemahaman dia terhadap fikihnya. Tapi kalau dia memiliki pondasi yang kuat, maka dia akan kokoh ketika memahami masalah-masalah yang ada dalam fikih ini. Maka inilah yang disebutkan dengan usul, berarti adalah pondasi, yaitu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lainnya. Ini berdasarkan sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan? Kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan."
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Bagi apa? Kalimatan thayyibah, itu kalimat yang baik. Yang dimaksudkan kalimat yang baik dalam ayat ini, maksudnya apa? Kalimatut tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang baik yang dimaksudkan kalimatut tauhid. Dan Allah memisalkan kalimat ini kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang sangat baik. Asluha thabitun. Ini lihat kata asal di sini, al-aslu, ini digunakan pula dalam ayat ini. Asluha thabitun, usulnya atau pokoknya atau pondasinya, dan pondasi dari pohon adalah akarnya. Asalnya atau pondasinya atau pokoknya atau akarnya thabitun, kokoh, wa far'uha, sedangkan cabang-cabangnya fis sama, menjulang ke langit. Pokoknya itu sangat kokoh dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Coba kita berikan ilustrasi yang lebih mudah untuk ini. Saya akan berikan satu contoh, yaitu kita lihat gambar pohon. Bentar. Baik. Di sini yang diibaratkan dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala difirmankan, disebutkan bahwasanya alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Seperti pohon yang baik. Kalau kita seandainya gambarkan ini pohon, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Asluha tsabitun. Usulnya atau pokoknya atau pondasinya atau akarnya tsabitun, dia akan kokoh. Nah, ini yang disebutkan dengan usul. Usul ini adalah segala sesuatu yang menancap ke dalam. Pondasi itu kan di dalam ya. Pondasi itu biasanya akan menancap ke dalam dan kokoh, bangunan akan dibangun di atasnya. Nah, ini disebutkan usul adalah sesuatu yang akan dibangun di atasnya segala sesuatu. Berarti usul daripada pohon adalah akarnya. Ini yang disebutkan dengan asluha tsabitun. Wa far'a fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang sampai ke langit. Yang masukkan ke langit itu tinggi ke atas. Semakin tinggi pohon, maka semakin membutuhkan akar yang kokoh. Bayangkan kalau ada pohon yang tinggi, tapi dia pondasinya tidak kokoh. Apa yang terjadi? Terkena angin sedikit saja dia akan roboh. Nah, ini yang disebutkan dengan al-usul. Maka usul yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain, atau istilah yang paling mudah yang bisa kita pahami, kalau dalam bangunan berarti pondasinya. Kalau dalam pohon berarti akarnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini definisi usul. Yang kedua adalah definisi fikih. Apa itu fikih? Fikih secara bahasa lughatan al-fahmu, yaitu pemahaman. Jadi disebutkan fikih berarti dia al-fahmu, pemahaman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahlul uqdatan min lisani yafqahu. Ini kata fikih dalam fi'il mudhari, yafqahu qawli. Wahlul uqdatan, maka lepaskanlah ikatan-ikatan. Min lisani, dari lisanku. Yafqahu, maka jadikanlah mereka orang yang paham. Qawli, ucapanku. Maka fikih dalam definisi ini maksudnya adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Itu juga ada kata fikih. Fikih artinya adalah al-fahmu. Maka Allah akan pahamkan masalah agama untuk orang yang Allah kehendaki kebaikannya. Maka ini definisi fikih secara bahasa. Adapun secara istilah, ini istilah yang sangat ringkas. Dan ini merupakan istilah terbaik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah, yaitu mengenal, mengetahui, memahami hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang berkaitan dengan amal, biadillatiha, dengan dalil-dalil yang mencakup kepada amal tersebut. Beramal itu harus ada dalilnya. Maka mengenal hukum-hukum syar'i
yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang hamba itu dengan dalilnya. Dan di sini adalah titik poinnya at-tafsiliyati, yaitu dengan tafsil, dengan rinci. Jadi kalau fikih itu mengenal hukum, hukum yang dimaksudkan apa? Yang nanti kita ada masuk dalam bahasa hukum. Ada dua hukum itu. Hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Dan biasanya yang paling banyak disebutkan hukum biasanya hukum taklifi, berkaitan dengan hukumnya wajib, ataukah sunnah, ataukah mubah, ataukah makruh, ataukah haram. Maka kita mengenal hukum-hukum tersebut dan kaitannya dengan amal, perbuatan. Karena fikih itu masuknya ke dalam amal. Dikeluarkan dari istilah ini, istilah fikih berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan, akidah itu di luar dari permasalahan fikih. Dan di sini titik poinnya bi'adillatiha tafsiliyah, dengan dalilnya rinci. Apa yang dimasukkan dengan rinci? Ketika berbicara tentang bagaimana tata cara takbir, maka didatangkan dalilnya. Seperti yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Ketika beliau mengatakan bagaimana takbirnya Nabi. Beliau mengatakan bahwasanya yuhadiya bihima udhunai. Nabi bertakbir itu mengangkat tangan sejajar dengan telinganya. Tafsil ini. Berbicara tentang takbir, kemudian didatangkan dalil yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Kemudian ketika berkaitan dengan masalah rukuk, dalil yang tafsil, terperinci bagaimana tata cara rukuk. Ini yang disebutkan dengan fikih. Berarti fikih itu adalah mengenal hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang hamba, yaitu ibadah berkaitan dengan anggota tubuh, bi'adillatiha, dengan dalil-dalilnya at-tafsiliyah yang terperinci. Maka ini definisi fikih. Berarti di sini kita sebutkan yang dikatakan oleh fal muradu biqaulina, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan maksud dari perkataan kami, kata beliau, ma'rifah yang dimaksudkan al-ilmu wadh-dhann. Mengenal yang dimaksudkan ada dua. Karena dalam masalah fikih ada dua dalil yang akan tercakup di dalamnya. Al-ilmu, yaitu pengetahuan yang pasti. Dalam istilah lain disebutkan sebagai, kalau di dalam dalil ya, disebutkan qat'i, yang di dalamnya itu sudah tidak ada lagi celah untuk berbeda pendapat. Ini al-ilmu. Yang kedua adalah adh-dhann, yaitu berkaitan dengan ijtihadnya seorang mujtahid, yang dia mengambil faidah hukum dengan hukum tertentu, tapi di sini masih terbuka celah untuk terjadi perbedaan pendapat. Maka ada al-ilmu, ada wadh-dhann, ada yaitu li'anna idrak al-ahkam al-fiqhiyah qad yakunu yaqiniyan. Disebabkan karena mengetahui hukum-hukum fikih itu bisa jadi itu hukumnya atau berkaitan dengan hukum yang yakin. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya, tidak ada lagi celah untuk berbeda pendapat di dalamnya. Wa qad yakunu dhanniyan, atau bisa jadi maksudnya adalah dhanni, yaitu kama fi katsiri min masail fiqhi, seperti yang terjadi dalam banyak permasalahan fikih. Ketika tahiyat, apakah dengan menunjukkan sekali jarinya ataukah dengan menggerak-gerakkan? Nah, ini terjadi dhann. Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam beristimad kepada dalil. Ini namanya dhanniyan. Sedangkan berkaitan dengan al-ilmu, ini berkaitan dengan hal-hal yang para ulama tidak berselisih pendapat di dalamnya karena dalilnya sangat jelas dan tidak terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Berarti kalau kita berbicara tentang usul fikih, berarti berbicara tentang fondasi atau landasan pemahaman yang berkaitan dengan memahami fikih itu seperti apa. Jadi di sini pelajaran usul fikih itu tidak belajar fikihnya, tapi belajar asasnya, fondasinya, agar ketika masuk ke dalam masalah fikih, fondasinya kuat dan dalam memahaminya itu akan lebih kokoh dalam memahaminya. Kalau fikih itu tafsil atau terperinci, nanti usul fikih dalam definisi yang kedua, kita akan masuk definisi yang kedua, ini akan berbicara tentang ijmal, yaitu global, hukum yang global. Apa itu? Nanti kita akan jelaskan insya Allah. Kita masuk ke dalam definisi yang kedua ya. Yang pertama berarti ada usul, ada fikih.
Yang kedua adalah disebabkan karena dia menjadi salah satu di antara cabang ilmu tertentu. Wa ya'rifu bi annahu, dan kita bisa mengenal definisi ini. Definisi daripada usul fikih dalam cabang ilmu ini adalah ilmun, yaitu sebuah ilmu yabhathu, yang dia membahas an adillatil fiqhi, tentang dalil-dalil fikih. Bedakan tadi dengan fikih. Kalau fikih adalah mempelajari tentang hukum syar'i berkaitan dengan amal yang dalilnya terperinci. Tapi usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalilnya. Jadi awalnya dari dalil dulu. Al-ijmaliyah di sini bedanya. Dalilnya dalil yang global. Dalil yang masih tidak terperinci. Wa kaifiyah al-istifadah minha. Selain membahas tentang dalilnya, dalil yang ijmal atau dalil yang global, juga mempelajari tentang bagaimana beristifadah dalam dalil tersebut. Yaitu apa? Mengetahui hukumnya. Dalil ini hukumnya apa? Seperti contohnya apa? Al-amru lil wujub. Kalau ada kalimat perintah, berarti itu menunjukkan perintah ini menunjukkan hukumnya wajib. Wan nahyu lit tahrim. Kalau ada larangan, maka larangan ini hukum asalnya adalah untuk sesuatu yang haram. Ini usul fikih. Berbicara usul fikih adalah berbicara seperti ini. Perintah berarti hukumnya hukum asalnya wajib. Larangan hukum asalnya adalah haram. Nanti ada pengecualian dari hal tersebut. Ini cakupan dari usul fikih. Wahal mustafid, dan juga berkaitan dengan hal kondisi mustafid yang bisa mengambil istifadah atau yang disebutkan sebagai mujtahid. Berarti usul fikih itu berbicara tentang beberapa poin. Pertama yang dibahas adalah dalilnya dalil yang global. Yang kedua adalah membahas tentang bagaimana cara mengeluarkan dari dalil tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana kondisi orang yang beristifadah atau seorang mujtahid. Ketika dia mengambil faidah seperti itu, maka dibicarakan mujtahid ini. Nanti ini dibahas di akhir. Berkaitan dengan bagaimana seorang mufti, seorang yang memberikan fatwa, ini termasuk ke dalam mustafid di sini. Atau orang yang mujtahid. Siapakah mujtahid? Bagaimana syarat mujtahid? Ini di pembahasan yang ketiga. Berarti usul fikih itu pokok bahasanya ada 3. Yaitu membahas tentang dalil yang ijmal, dalil yang global, kemudian bagaimana cara mengeluarkan hukum dari dalil tersebut. Yang ketiga adalah berbicara tentang bagaimana orang-orang yang bisa mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut atau mujtahid. Ini 3 pokok dalam pembahasan usul fikih. Dalilnya global, kemudian bagaimana cara mengeluarkan hukum dari dalil tersebut. Yang ketiga adalah berbicara tentang orang yang mampu mengeluarkan hukum tersebut atau dikatakan sebagai mujtahid. Fal muradu biqaulina, maka maksud dari perkataan kami, kata beliau, Syekh Utsaimin rahimahullah, al-ijmaliyah al-qawaid al-amah. Yang disebutkan ijmal, dalil yang ijmal, dalil yang global yang dimaksudkan adalah kaidah-kaidah umum. Seperti yang tadi kita sebutkan, al-amru lil wujub. Keumuman kalimat perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Seperti contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh kalimat perintah yang menunjukkan sesuatu yang wajib? Ustaz Rudianto barangkali? Boleh? Seperti muru auladakum bis salati. Na'am, Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti dalam hadis, bukan muru auladakum bis salat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat. Dalam Al-Quran, aqimus salat wa atuz zakah. Dirikanlah salat, keluarkan zakat. Betul, Masya Allah. Kemudian, ada yang bisa memberikan contoh tentang larangan yang menunjukkan kepada at-tahrim. Boleh, silakan berikan contohnya. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Masya Allah, barakallahu fikum. Ketika
dikatakan wala taqtulun nafs, janganlah engkau membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti membunuh hukumnya haram. Dan ini menunjukkan apa? Hukum asal daripada larangan adalah menunjukkan sesuatu yang haram. Nah, ini bahasan dari usul fikih itu, ijmali itu begitu. Jadi dalil yang global itu seperti itu. Wa kaifatul istifadah minha, dan bagaimana cara mengambil istifadah ini adalah berkaitan dengan ma'rifatu kaif yastafidul ahkam min adillatiha bidirasati ahkamil alfad wa dalalatiha. Itu dengan cara apa? Mencari atau mempelajari tentang bagaimana cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut dengan cara mempelajari hukum-hukumnya, lafaz-lafaznya, dalil-dalilnya, berkaitan dengan dalil ini apakah umum ataukah khusus, mutlak ataukah muqayyad, nasih ataukah mansukh, dan seterusnya. Maka ini dilihat dari sisi lafaz dan juga dalilnya. Ini menunjukkan kepada khusus ataukah umum, mutlak, muqayyad, nasih, dan mansukh. Insya Allah semuanya kita akan bahas dalam permasalahan usul fikih di dalam bahasan-bahasan berikutnya insya Allah. Ini berkaitan dengan usul fikih berkaitan dengan masalah atau definisi yang menjadi satu cabang ilmu tertentu yang secara pokok itu menjadi 3 poin, yaitu membahas dalil yang ijmal, yang umum. Yang kedua tentang bagaimana tata cara untuk mengeluarkan hukum dari dalil tersebut. Yang ketiga adalah mempelajari tentang kondisi-kondisi orang yang bisa mengambil faidah atau mujtahid. Ini berkaitan dengan usul fikih. Kita lewat beberapa hal dan kita akan masuk langsung kepada al-ahkam. Berkaitan dengan apa itu ahkam? Karena tadi kita bicara hukum, usul fikih adalah berbicara tentang mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ijma. Ini kita harus mengenal apa gitu hukum. Maka silakan ada yang bisa bantu untuk membacakan terlebih dahulu. Coba kita lihat ada siapa saja ini. Ustaz Rizki barangkali. Ada yang mau bantu? Mungkin yang lain dulu. Saya yang ikuti. Baik, insya Allah. Ustaz Rudi barangkali. Coba ya Ustaz ya. Baik, nah, fadhol. Al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'u. Wa istilahan muqtadahu khitab asy-syar'i al-muta'allaq bi af'alil mukallifin min talabin aw takhirin aw wad'in. Nah. Baik. Fal murad. Lanjut Ustaz. Diterjemahkan dulu. Hukum-hukum yaitu merupakan jamak dari kata hukum yang secara bahasa adalah al-qada'u, ketetapan. Nah. Adapun secara istilah yaitu apa yang ditetapkan dari permintaan syariat secara mutlak berkaitan dengan perbuatan mukallaf berupa permintaan atau pilihan atau sebuah ketetapan. Nah, ahsantum, masya Allah, barakallahu fikum. Baik, al-ahkam itu adalah jamak dari kata hukmun, yaitu kata hukum. Yang dimaksudkan adalah al-qadha, yaitu ketetapan. Dan hukum secara istilah adalah ketetapan khitab al-syar'i. Nanti kita akan sebutkan apa itu khitab syar'i. Ada muta'allaq yang disandarkan atau yang terkait dengan af'al mukallifin, yaitu orang mukallafin. Perbuatan-perbuatan orang yang dibebani syariat. Jadi ini berkaitan dengan ketetapan syar'i, ketetapan yang ditetapkan secara syar'i dan dikaitkan dengan orangnya, orang yang terbebani dengan beban syariat. Bentuknya ada 3. Yang pertama talab, yaitu permintaan atau perintah, takhir ataukah pilihan, wad'in. Nanti kita akan lihat satu persatu berkaitan dengan talab, takhir dan juga wad'. Apa itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan khitab syar'i. Apa itu khitab syar'i? Khitab syar'i adalah
yang dimaksudkan Alkitab wa Sunnah. Yang disebutkan khitab syar'i yang ditetapkan secara tetap, itu sumbernya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang menetapkan ketetapan tersebut adalah berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah. Dan adapun muta'allaq bi af'alil mukallafin yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, yang mukallaf yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan a'malahum sawa'an kanat qawlan am fi'lan. Itu berkaitan dengan amal, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik itu yang harus dilakukan ataupun yang harus ditinggalkan. Maka ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dari mukallaf. Dan dikeluarkan dari hukum tersebut atau dikecualikan dalam hukum tersebut adalah i'tiqad. Yang masuk ke dalam keyakinan itu nggak masuk dalam pembahasan ini. Seperti meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala atau hal-hal yang berkaitan dengan akidah, maka tidak masuk dalam cabang ilmu ini. Dan yang disebutkan mukallaf adalah orang yang mendapatkan beban syariat. Dan termasuk di dalamnya adalah semua orang yang dibebani syariat, laki-laki ataupun perempuan. Dan terkadang ada hal-hal yang berkaitan dengan mukallaf ini, ada termasuk di dalamnya hukum-hukum berkaitan dengan anak-anak, as-shaghir wal majnun, dan terkadang juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang gila terkadang. Karena ada beberapa hal yang usia itu tidak lagi menjadi halangan. Seperti contohnya apa? Zakatul fitr, zakat fitri. Itu dikeluarkan baik oleh orang merdeka ataupun hamba sahaya, orang dewasa ataupun orang kecil, anak kecil. Maka ini menjadi mukallaf yang dibebani syariat tersebut. Dan kemudian apa itu tolab? Tolab yang dimaksudkan atau permintaan yang dimaksudkan adalah perintah dan larangan. Al-amru wan nahyu. Baik itu dalam sabilil ilzam atau afdaliyah. Baik itu perintah yang menunjukkan kepada yang wajib atau larangan yang menunjukkan kepada yang haram, ataupun yang dimaksudkan adalah larangan yang mengandung sesuatu yang makruh ataupun perintah yang mengandung sesuatu yang mandub atau kan sunnah. Dan disebutkan dengan takhir adalah bolehnya kita memilih dan ini tidak terikat dengan hukum tertentu, mubah yang dimaksudkan. Dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak mendapatkan pahala atau sebaliknya. Maka tidak terikat dengan hukum tertentu. Adapun berkaitan dengan wad'i adalah berkaitan dengan sahih ataukah fasid, sah ataukah tidak sah. Seperti seseorang yang melaksanakan salat, ketika dia tidak berwudu, maka dia salatnya salat yang fasid, rusak, tidak sah salatnya, dan dia harus mengulang salat tersebut disebabkan perbuatan yang dilakukan dengan fasid, adanya kerusakan dengan amal tersebut, maka tidak gugur kewajibannya. Maka dia harus berwudu dulu, kemudian mengulangi salatnya. Ini berkaitan dengan hukum wad'i. Nah, berarti kalau kita lihat, berkaitan dengan masalah ahkam, ini sumbernya adalah hukum syar'i, kemudian yang dikaitkan dengan perbuatan mukallaf, dan bentuknya ada 3. Perintah, tolab, itu berkaitan dengan permintaan, diminta untuk melakukan, ataukah diminta untuk meninggalkan, berarti yang haram ataupun yang wajib, yang sunnah ataupun yang mubah, yang sunnah ataupun yang makruh, atau takhyir, yaitu yang tidak dihukumi dengan hukum tertentu, yaitu dia hukumnya mubah, tidak berpahala dan juga tidak berdosa, atau berkaitan dengan hukum wad'i, yaitu berkaitan dengan sah ataukah tidak sah sebuah ibadah tersebut. Maka hukum itu berbicara tentang masalah ini 3 poin, dan kalau kita jabarkan ini, ketiga poin ini akan ada penjelasan khusus berkaitan dengan aqsamul ahkam asy-syar'iyyah. Yaitu berkaitan dengan jenis-jenis hukum syar'i itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat, hukum syar'i itu terbagi 2. Apa itu? Yang pertama adalah taklifiyah dengan wad'iyah. Itu berkaitan dengan taklifi
dan juga hukum wad'i. Kalau kita berikan kesimpulan dari definisi awal, berarti taklifi itu masuknya kalau kita di sini nih, kembali ke awal ini. Berkaitan dengan definisi ini secara istilah. Yang masuk ke dalam taklif ini dari 3 hal ini apa saja itu? Ada tolab, ada takhir, ada wad'in. Itu yang masuk taklifi berarti yang mana saja? Tolab, Ustaz. Nah, tolab, kemudian hanya tolab saja? Takhir mungkin. Nah, tolab dengan takhir ini masuk taklifiyah. Nanti dari tolab dan takhir ini akan keluar 5 hukum. Apa itu 5 hukum? Pertama ada hukumnya wajib, kemudian yang kedua di bawah hukum wajib dan termasuk tolab apa? Mandub ataupun sunnah atau tatawu. Kemudian setelah itu yang ada di pertengahan yang takhir ini adalah mubah. Nanti termasuk tolab untuk meninggalkan itu termasuk makruh. Yang terakhir adalah haram. Berarti hukum taklifi mencakup 2 hal ini. Tolab dengan takhir. Nah, adapun yang satu lagi ini hukum wada'iyah. Berarti taklifiyah itu mencakup tolab dan takhir, sedangkan hukum yang kedua adalah hukum wad'i, ini dari wada'iyah. Coba kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah ini. Kita akan bahas cepat tentang masalah ini karena Anda yakin pasti ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah sudah memahami berkaitan dengan definisi apa itu hukum, apa wajib, apa sunnah dan lain sebagainya. Kita bahas secara pintas saja. Fal wajibul lughah. Wajib secara bahasa adalah as-saqit wal lazim. Itu sesuatu yang jatuh, sesuatu yang telah diputuskan, atau sesuatu yang harus. Ini namanya wajib. Sedangkan secara istilah, ma'amara bihi asyari' ala wajhil ilzam. Yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus. Kas-salawatil khams, seperti orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Hukumnya apa? Wajib. Yaitu jika dilakukan, maka dia akan mendapatkan pahala. Ketika ditinggalkan, maka dia akan mendapatkan dosa. Ini berkaitan dengan wajib. Kemudian yang kedua adalah mandub. Orang Indonesia biasanya lebih sering menyebutkan sunnah. Dalam bahasa lain adalah tatawwu'. Ini mandub. Yaitu apa? Ma'amara bi syari' la ala wajhil ilzam karawatib. Yaitu yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk sebuah keharusan yang harus. Tetapi ini berupa anjuran. Seperti sholat rawatib, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat duha dan lain sebagainya. Maka ini masuk ke dalam wilayah mandub. Dalam bahasa kita biasanya disebutkan dengan sunnah. Orang Indonesia biasanya banyak menyebutkan dengan sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah al-mahrum. Secara bahasa adalah al-mamnu', yaitu sesuatu yang terlarang. Dan larangan di sini disebutkan secara istilah manaha anhu asyari', yang syariat ini melarangnya. Ala wajhil ilzam bitarki, yaitu dengan bentuk harus, dan harusnya adalah harus meninggalkan. Kalau wajib keharusan untuk melakukan, sedangkan haram adalah sesuatu yang wajib tapi wajibnya untuk ditinggalkan. Seperti apa? Ka'uquqil walidain, seperti orang yang durhaka kepada orang tua. Maka ini wajib ditinggalkan, tidak boleh seseorang melakukan perbuatan ini, dan kalau dia melakukan termasuk ke dalam orang yang melakukan keharaman. Kemudian yang berikutnya adalah makruh. Makruh secara istilah adalah segala sesuatu yang syariat ini melarangnya. Tetapi la ala wajhil ilzam bitarki. Tapi tidak dalam bentuk keharusan. Tidak harus ditinggalkan. Yang dimaksudkan makruh di sini diperintahkan untuk ditinggalkan tapi tidak dalam perintah yang harus dilakukan. Seperti ka'akhri bishimal wal i'ta biha. Atau seperti contohnya seseorang yang mengambil sesuatu dengan tangan kirinya atau memberikan sesuatu dengan tangan kirinya. Maka ini termasuk ke dalam hukum makruh. Kemudian yang kelima adalah yang tidak terikat dengan
hukum tertentu. Itu ma la yata'allaq bihi amr. Itu mubah secara istilah adalah yang tidak terikat dengan perintah, tidak ada perintahnya. Dan wala nahi li dzati, dan tidak ada larangan dari zat perbuatan tersebut, seperti apa? Kal akli fi Ramadan lailan. Seperti seseorang yang makan di malam hari bulan Ramadan. Di siang hari dilarang, tapi di malam hari boleh. Boleh makan, dan kalau tidak makan bagaimana hukumnya? Tidak terikat hukum. Makan boleh, tidak makan juga dibolehkan. Maka ini hukumnya adalah mubah. Maka hukum taklifi mencakup 5 hal. Kita ulangi lagi. Yang pertama tadi hukumnya apa? Taklifi itu? Hukum. Naam. Berkaitan dengan talab. Yaitu berkaitan dengan permintaan untuk melakukan, hukumnya wajib. Ada juga mandub, yaitu sunnah. Itu berkaitan dengan talab. Yang ketiga adalah berkaitan dengan talabnya talab untuk meninggalkan. Yaitu hukumnya haram dan hukumnya makruh. Kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan takhyir, yaitu yang tidak terikat dengan perintah, tidak juga terikat dengan larangan secara zatnya. Contohnya seperti makan pada malam hari di bulan Ramadan. Karena hukumnya mubah. Sesuatu yang tidak terikat dengan perintah, tidak juga terikat dengan larangan. Ini berkaitan dengan hukum taklifi. Kemudian kita lihat hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Ma wada'a wa syari min amarat li thubuti au al-intifa au nufud au ilgha. Yaitu hukum-hukum wad'iyah yang berkaitan, yang syariat ini telah menetapkan hukum tersebut, dan kalau kita lihat cakupannya, apa itu cakupannya? Itu cakupannya ada 2 saja di sini, berkaitan dengan hukum wad'i. Berkaitan dengan as-sihah wal fasad. 2 saja hukum wad'i itu. Kalau taklifi tadi 5, kalau wad'i itu 2. Berkaitan dengan sah ataukah al-fasad, rusak. Ibadahnya apakah sah ataukah ibadahnya rusak. Sah yang dimaksudkan adalah ketika matarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana au aqdan. Yaitu segala sesuatu yang tersusun asar-asar perbuatannya tersebut terhadap ibadah ataupun terhadap akad. Seperti misalkan seseorang ini ibadahnya sah atau tidak. Akadnya itu sah atau tidak. Nah, kalau ada asarnya, asar ini yang dimaksudkan setelah terjadi akad itu ada hukum baru. Seperti contohnya apa? Kasahih minal ibadat. Contohnya. Seperti seseorang yang bara'atid dhimmah wa saqata bihi talab. Seperti seseorang yang secara dalam ibadah, ketika dia sudah melakukan ibadah yang sahih, maka beban syariat dia itu hilang. Seperti misalkan orang yang diperintahkan untuk melakukan sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ketika sudah masuk waktu zuhur misalkan, ketika masuk waktu zawal, maka dia terbebani dengan syariat tersebut. Nah, ketika dia sudah melakukan syariat itu, maka beban itu hilang darinya. Dan kalau beban ini sudah hilang, berarti ibadahnya sah. Seperti orang yang sholat dengan wudhu dengan sempurna, kemudian melakukan syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, wajib-wajib sholatnya dipenuhi, dari awal sampai akhir selesai, sudah. Berarti beban syariat terhadap dirinya itu hilang. Ini adalah sesuatu yang dianggap sah. Jadi kalau sah berarti dia telah hilang beban syariat. Kalau dalam akad, contohnya apa? Kalau dalam akad, seperti seseorang yang berjual beli. Barang yang sebelum dia beli itu barang milik orang lain. Tapi setelah terjadi akad jual beli, maka berpindahlah kepemilikan dari si penjual kepada pembeli, dan itu berdampak kepada si pembeli ini berhak untuk memilikinya dan boleh memanfaatkannya. Tapi sebelum terjadi akad itu nggak boleh. Sebelum terjadi akad dia tidak boleh memanfaatkannya. Sebelum dimiliki secara sempurna, sebelum ada akadnya, maka dia tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Tapi setelah terjadi akad, maka barang tersebut menjadi miliknya dan dia boleh untuk memanfaatkan. Ini terjadi juga dengan akad seperti akad pernikahan.
akad nikah. Hukum asal berhubungan suami istri adalah hukumnya haram. Tapi setelah terjadi akad nikah dan menjadi halal, maka hubungan tersebut menjadi hubungan yang halal. Ini yang disebutkan dengan athar. Ada dampak ketika sudah terjadi dan perbuatan tersebut sudah terlaksana dan menyebabkan ada athar, ada efek setelah terjadi akad ataupun ibadah tersebut, bebannya hilang. Tidak lagi menjadi haram, tapi menjadi halal untuk dimanfaatkan, maka ini namanya adalah as-sahih. Sah berarti dalam bahasa kita. Lawannya apa? Lawannya adalah al-fasid, yaitu adanya kerusakan. Itu apa yang dimaksudkan? Yaitu ketika seseorang yang malah tarattaba atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan, yang tidak berdampak kepada perbuatan setelah asarnya, itu tidak berefek kepada seseorang yang melakukan tersebut, bentuknya ibadah ataupun bentuknya akad. Seperti orang yang salat, kemudian misalkan di sini contohnya kas-salati qabla waqtiha. Contohnya, orang yang salat sebelum waktunya. Dia ingin sholat duhur tapi jam 10 siang. Mungkin bisa jadi karena dia tidak punya jam, kemudian dia berprasangka sepertinya duhur sudah masuk. Dia melaksanakan sholat tersebut. Setelah beres sholat, waktu berlalu, kemudian dia mendengar azan. Nah, azan duhur yang dia dengar, ketika dia tahu itu waktu duhur, berarti duhur yang dilakukan jam 10 tadi, itu tidak sah. Kenapa? Karena salah satu di antara 5 syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Maka ini disebutkan fasid. Fasid itu menyebabkan si pelakunya itu tidak terlepas kepada zimmah. Tidak terlepas dari beban syariat. Jadi setelah dia melakukan sholat sebelum waktunya, bukan berarti dia sebutkan, kan tadi saya sudah sholat duhur. Maka kita katakan tidak, sholat duhur yang Anda lakukan itu fasid, rusak, dan tidak sah. Berarti kalau tidak sah, berarti dia harus menghilangkan beban syariat tersebut dengan melakukan sholat setelah masuk waktunya. Dan sholat yang dilakukan sebelum waktunya itu fasid. Tidak dianggap sebagai ibadah yang menggugurkan kewajiban. Maka ini definisi daripada fasid. Seperti contoh dalam akad. Seperti seseorang yang menjual sesuatu yang majhul. Kalau dalam bahasa kita biasanya apa? Meli ucing dinu karung. Membeli sesuatu yang tidak jelas. Seperti contohnya apa? Contoh seperti seseorang yang membeli buah-buahan. Buah-buahannya itu masih berada di pohonnya. Dia beli dalam keadaan masih muda, tapi nanti dia akan panen setelah tua. Dia bayar dengan harga tertentu, membeli buah yang mentah masih berada dalam pohonnya, kemudian nanti akan dia panen setelah buah ini matang. Maka ini kondisi-kondisi yang bisa merugikan, majhul. Ketika panen nanti apakah sesuai dengan prediksi? Yaitu apa? Buahnya itu akan berkembang sesuai dengan prediksi dia. Atau bisa jadi sebelum panen terjadi hujan lebat besar, banjir bandang yang menyebabkan kemudian semua buah-buah itu berjatuhan dan tidak jadi panen. Atau bisa jadi buah yang dia sangka akan menghasilkan panen dalam jumlah tertentu, ternyata panennya melimpah ruah dibandingkan apa yang dia perkirakan. Maka ini termasuk ke dalam jual beli yang majhul, jual beli yang tidak tidak diketahui hasilnya ketika akan dituai nanti. Atau contoh yang lain, dia menjual sesuatu yang belum dimiliki. Menjual sesuatu yang belum dimiliki, atau termasuk di dalamnya seseorang yang menjual sesuatu yang belum berada di tangannya. Seperti misalkan apa? Dia akan berburu seekor burung misalkan. Dia akan jual burung yang belum dia tangkap. Maka ini juga termasuk ke dalam akad yang fasid. Tidak sah akad tersebut. Oleh karena itu, kalau kita simpulkan, ibadah yang sah menyebabkan kewajibannya gugur, sesuatu yang fasid menyebabkan kewajibannya tidak gugur.
dia tetap harus menjalankan kewajiban tersebut, dia harus menjalankan kewajiban tersebut, walaupun dia sudah melakukannya, tapi kalau yang dia lakukan itu fasid, maka tidak menjadi gugur kewajiban-kewajiban yang melekat padanya. Maka ini berkaitan dengan hukum wada'i, yaitu berkaitan dengan sahih ataupun fasid. Kita ringkas sekarang, berkaitan dengan taklifi, kita ulang lagi. Taklifi berkaitan dengan 5 hukum. Hukum yang pertama apa tadi? Wajib. Wajib. Nah, yang kedua? Mandub. Mandub. Nah, yang ketiga? Haram. Haram. Nah, yang keempat? Makruh. Makruh. Dan yang kelima adalah? Mubah. Nah, mubah. Ini berarti taklifiyah. Sedangkan hukum wada'iyah itu ada 2. Apa saja itu? Sahih. Sahih. Yang kedua? Fasid. Fasid. Nah, sahih dan juga fasid. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan wal fasid wal batil bermakna wahid. Fasid dan juga batil, dalam istilah lain disebutkan batil. Bahasa kita biasanya batal. Sah dan juga batal. Nah, fasid dan batil itu memiliki makna yang sama. Kecuali sebagian para ulama itu memisahkan antara fasid dengan batil ini di 2 tempat. Apa itu? Pertama adalah masalah ihram. Yaitu berkaitan dengan fasid dengan batil dibedakan dalam kondisi ihram. Seperti di annal fasid ma waqa'a bihi al-muhrim qabla tahallul al-awwal. Jadi dimasukkan ke dalam fasid itu ketika seseorang dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram, itu dia sebelum selesai atau sebelum dibolehkannya dia melakukan tahallul awal, dia melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ihramnya tersebut. Ini disebutkan fasid. Sedangkan batil adalah ketika seseorang irtadda fihi anil Islam. Seseorang yang murtad, dia keluar dari Islam. Kalau fasid melakukan pembatal-pembatal sebelum melakukan tahallul awal, itu disebutkan fasid. Sedangkan kalau dia murtad, keluar dari Islam, itu disebutkan batil. Ibadahnya ibadah yang batil. Ini dikhususkan dalam masalah ihram, ketika membedakan antara batil dengan fasid, tapi selain itu hukum sama. Makna fasid dengan batil itu sama. Yang kedua adalah dalam nikah. Fasad, ketika nikahnya tidak menggunakan wali, dan batil itu dibedakan hukumnya batil, itu ketika seseorang menikahi wanita yang masih dalam keadaan iddah. Di masa iddahnya dia dinikahi. Nah, secara umum, fasid dengan batil dua-duanya sama, secara umum. Tapi secara di 2 tempat, para ulama membedakannya. Pertama dalam ihram, yang kedua dalam akad nikah. Dibedakan mana yang fasid, mana yang batil. Maka ini pengecualian dari istilah fasid dan juga batil, tapi secara umum fasid dan batil adalah kedua-duanya merupakan istilah yang sama. Baik, berarti kita sudah membahas berapa hal ini? Pertama kita membahas tentang definisi dari usul fikih. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah al-ahkam. Berarti di pertemuan pertama ini kita sudah masuk ke dalam 2 materi, yaitu berkaitan dengan definisi. Yang kedua adalah materi tentang ahkam. Yang ahkam ini sudah kita sebutkan berkaitan dengan 2 hal, yaitu berkaitan dengan bisa jadi bentuknya adalah bentuk taklifiyah, atau yang kedua bisa jadi bentuk wad'iyah. Ini pembedaan atau penjelasan 2 ini berdasarkan dari ahkam secara hukum syar'i, yaitu berkaitan dengan talab, takhir ataupun wada'. Maka ini termasuk ke dalam pembahasan dalam masalah